Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Ibadah merupakan hubungan hati, roh, dan kebenaran kita kepada Tuhan. Ketika kita beribadah bukan karena gedungnya, bukan karena tempatnya, karena ibadah, karena kita mau berhubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, pada hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan untuk memasuki ibadah kita dengan menyanyikan pujian nomor 2. Ayat pertama dan ayat yang ketiga. Suci, suci, suci. Oleh Tuhan Yesus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar, beribadah secara online. Itu bukan karena kegagahan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami tidak beriman kepada Engkau, bukan karena kami tidak mempercayai pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi melalui ibadah online ini kami mau belajar untuk lebih berserah, untuk lebih dekat dengan Engkau. Kiranya Tuhan yang akan memimpin jalannya ibadah pada hari ini. Bagi keluarga-keluarga yang akan menyaksikan ataupun ikut bersama-sama di dalam ibadah pada hari ini, kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati persiapan hati mereka, Tuhan berkati hidup mereka, sehingga mereka pun boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan akan jalannya ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan berkata kepada kita di dalam Yohanes pasal yang keempat, bagaimana ada seorang perempuan yang bertanya kepada Yesus, apakah kami harus beribadah di Gunung Gerizim atau di Yerusalem? Tuhan berkata, bukan di Gunung Gerizim atau di Yerusalem, tetapi beribadah harus di dalam roh dan kebenaran.
Ini mengandung arti apa, saudara? Ini mengandung arti bahwa roh kita lah yang beribadah kepada Tuhan. Bukan dibatasi oleh ruangan, bukan dibatasi oleh gedung yang membuat kita terbatas untuk beribadah. Pada hari ini, kita akan bersama-sama beribadah di dalam keluarga kita masing-masing. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memberi persembahan, kita mau mendengar akan firman Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Karena itu saudara, mari kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan dengan pujian nomor 69, Ada Nyanyian di Jiwaku. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Setelah itu kita akan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyampaikan pengakuan iman rasuli. Pujian nomor 69, Ada Nyanyian di Jiwaku, ayat pertama dan kedua. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang amin. Silakan duduk. Mari saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Persembahan ini sudah bisa transfer melalui rekening Gereja Sidang Kristus dengan nama Gereja Sidang Kristus, dengan rekening BCA 181111941. Persembahan saudara berguna bagi untuk perluasan Gereja Sidang Kristus dan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada Gereja Sidang Kristus untuk dikelola. Mari saudara, kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan pujian nomor 69 ayat yang kedua dan ketiga. Hatiku barulah
Mari saudara, kita tenangkan hati kita. Kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan persembahan dan juga doa syafaat yang akan dipimpin oleh Guru Injil Haryana. Saya persilakan. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Sungguh hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan begitu peduli bagi setiap kami. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami sebagai satu keluarga, hati kami, iman kami hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin akan kehidupan kami sampai hari ini. Kami ada hari ini semata-mata karena anugerah kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati akan persembahan kami ini Tuhan. Biarlah melalui uang-uang benda mati ini Tuhan, Kau pakai menjadi alat yang hidup Tuhan. Bagi gereja Tuhan, bagi sesama kami, bagi pertumbuhan iman akan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap kami yang sudah memberi. Kami percaya berkat-berkat Tuhan akan terus mengikuti setiap kami. Bapa, pada saat ini juga kami ingin berdoa Tuhan. Kau melihat Tuhan penyebaran virus corona Tuhan yang semakin meningkat di Indonesia. Kami percaya semua di dalam kendali Tuhan. Tuhan, kami berseru kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan tolong secara khusus Tuhan pada saat ini. Pemerintah dan para medis secara khusus Tuhan yang sedang menanggulangi akan virus ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada para medis Tuhan, para dokter, para perawat Tuhan. Biar mereka Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan, mereka boleh menangani Tuhan akan pasien-pasien yang sudah terkena virus corona Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan daripada virus ini. Kami berdoa juga bagi pemerintah Tuhan, biar mereka mengetahui langkah-langkah apa yang akan diambil Tuhan, supaya virus corona ini tidak terus menyebar Tuhan, tapi boleh terus Tuhan berkurang di hari-hari yang akan datang. Tuhan, kami serahkan bangsa kami di dalam tangan Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Tuhan ada bagi bangsa kami. Pada saat ini juga Tuhan, secara khusus Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk ekonomi kami. Kami melihat Tuhan dolar semakin naik Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi dengan keadaan ekonomi ini. Tapi kami mohon biarlah berkat-berkat Tuhan cukup. Secara khusus bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Engkau mencukupi segala kebutuhan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tolong keadaan ekonomi kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk setiap rumah sakit yang menjadi tempat untuk penyembuhan daripada pasien corona ini. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Secara khusus rumah sakit Bunut di kota Sukabumi yang ditunjuk menjadi rumah sakit yang akan merawat para pasien corona. Biarlah Tuhan berkati rumah sakit ini Tuhan. Para medis yang di sana, kepala perawat, pemimpin di rumah sakit Bunut, biarlah Tuhan juga berkati. Bapa, pada saat ini juga kami berseru datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit dan berada di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ai Meli Tuhan yang esok hari akan menjalani operasi. Kami mohon Tuhan campur tangan Tuhan. Biarlah para dokter Tuhan, para perawat Tuhan yang menangani akan operasi Oma Meli ini Tuhan, diberikan hikmat daripada Tuhan, dan Oma Meli boleh menerima kesembuhan di kakinya Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk Ibu Yeyeng yang hari ini mungkin masih di rumah sakit dan akan segera pulang. Tuhan juga berkati Ibu Yeyeng. Kami berdoa Tuhan bagi Papa daripada Clarissa. Tuhan yang pada saat ini ada di rumah sakit Bunut, biar Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kami berdoa Tuhan bagi Tante Heren juga Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit Asifa. Tuhan belas kasihan menolongnya, menyembuhkan sakit mahnya dan bronkitisnya pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan
Tuhan yang sedang mengalami sakit, biarlah Tuhan boleh jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Bagi saudara-saudara kami Tuhan yang lainnya, Tuhan yang pada saat ini juga untuk Budi, kakak Koko daripada Hana yang masih ada di rumah sakit Bunut, Tuhan juga boleh jamah sembuhkan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan boleh jamah, Tuhan sembuhkan, berikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga pada saat ini Tuhan untuk iman setiap kami. Tuhan, biarlah iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan Tuhan kami tidak tahu. Yang kami tahu Engkau bersama dengan kami Tuhan. Yang kami tahu Tuhan Engkau ada bagi kami Tuhan. Biarlah terus Tuhan kami percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan banyak hal dalam hidup kami. Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami tahu hidup kami hanya sementara di dunia ini. Biarlah setiap kami terus mengejar akan hidup kekekalan itu Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, untuk kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan pada saat ini di hari-hari yang sulit ini Tuhan. Hamba berdoa satu persatu jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, biarlah iman mereka terus maju di dalam Tuhan. Kuatkan mereka, hiburkan mereka Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan boleh terus setia kepada Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka alami pada saat ini, Kau bersama dengan mereka. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Haryana. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu, menyanyikan pujian Yesusku Penyelamatku. Tiada yang seperti
Karena kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami, ajar kami terus bersandar, percaya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan laut bergelora Tuhan, walaupun gunung berancak, kami aman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari-hari yang kami boleh lalui. 1 minggu kami boleh berada di rumah. Kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh menikmati Tuhan, hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan waktu-waktu kami bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga kami. Kami tahu Tuhan ini adalah waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu di dunia ini, di tengah-tengah keadaan yang begitu mencekam akhir-akhir ini, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tahu siapa yang harus kami cari di dalam hidup kami. Kami tahu siapa yang harus kami sembah di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan melalui ibadah pada hari ini, melalui firman Tuhan yang akan kami sama-sama dengar, kami boleh terus Tuhan, hati kami terus menyembah kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Mari Tuhan berbicara melalui kebenaran firman-Mu Tuhan kepada setiap kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan setiap kami Tuhan. Boleh terus menopang kami, menguatkan kami Tuhan. Melewati hari-hari ini Tuhan, menjelang kedatangan-Mu yang semakin mendekat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh mengadakan satu ibadah. Walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing bukanlah satu hal yang masalah. Melihat keadaan kondisi yang ada, ya, yang juga anjuran daripada pemerintah untuk kita beribadah di rumah. Bagi kita, ya, anak-anak Tuhan itu bukanlah satu masalah. Jika memang keadaan tidak memungkinkan, Tuhan hadir di tengah ibadah kita hari ini, ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, banyak orang bertanya pada hari ini, pada waktu-waktu ini, ya, ada apa dengan dunia ini, ya? Apa yang telah terjadi di dunia kita ini pada saat ini? Kita mengetahui dan kita mendengar, bahkan kita banyak berbicara mungkin di grup-grup WhatsApp ataupun kita mendengar, ya, dari suami istri, dari keluarga kita gitu, ya. Sejak munculnya virus corona, manusia itu tidak bisa hidup seperti biasanya. Kita tidak bisa hidup merdeka, ya. Sesuai dengan anjuran pemerintah kita harus tinggal di rumah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya. Mungkin bisa kita lalui. Hari ini sudah hampir 6 hari, ya, sudah 6 hari kita lalui. Tapi saya melihat di medsos, ya, begitu banyak orang yang mulai gak betah di rumah, ya. Begitu banyak anak-anak katakan kapan bisa sekolah, ya, aku mau sekolah gitu loh. Bahkan tadi pagi aku lihat di medsos anak umur 4 tahun dia katakan kepada mamanya, ayo ma kita jalan-jalan ke mall. Lalu mamanya berkata, iya mama juga udah gak betah nih, ya, mau jalan-jalan ke mall, ya. Mungkin hidup kita hari ini membuat kita bosan, tapi saya percaya, ya, inilah waktunya Tuhan bagi kita. Pakai waktu kita dengan baik untuk kita banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita begitu sibuk dengan hal dunia ini. Tuhan katakan hari ini, aku memberikan waktu bagimu. Aku ingin mendekat kepadamu. Aku ingin intim denganmu. Inilah waktunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa saat ini manusia tidak dapat bersosialisasi dengan bebas, ya. Kita tidak dapat keluar rumah, kita tidak dapat kumpul-kumpul dengan komunitas kita, ya. Banyak kita melihat hal-hal yang sesuatu yang tidak biasa yang kita lihat di dalam kehidupan kita sebelumnya, ya. Mall itu sepi, padahal kalau hari Sabtu Minggu mall rame gitu, ya. Kemarin saya lihat di mall itu sepi katanya, mulai berkurang pengunjung, ya. Rumah sakit mulai melarang orang mengunjungi,
orang yang sakit di rumah sakit. Pekerjaan kantor pindah ke rumah, ya. Bahkan orang yang tadinya maaf kata jorok gitu ya, jarang cuci tangan, makan aja suka nggak cuci tangan, sekarang menjadi orang yang sungguh-sungguh ya menjaga kebersihan. Hal-hal yang nggak biasa mulai terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan banyak hal yang mulai kita tinggalkan hari-hari ini, ya. Sekolah kosong karena tidak ada murid yang hadir di sekolah, ya. Gereja pun tidak ada kegiatan, tidak ada ibadah. Kita mulai tinggalkan dengan ibadah online. Mal-mal sepi, orang gak lagi senang berbelanja pada saat ini. Banyak hal yang mulai kita tinggalkan, ya. Di dalam kehidupan kita, semua dilakukan apa? Untuk memutus penularan virus corona. Namun satu hal yang menjadi pergumulan saya saat ini, ya, beberapa hari ini sudah 2 minggu saya sakit mata. Hari ini pun mungkin kalau saudara melihat dengan jeli, mata saya bukanlah mata yang normal. Tetapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih mau memakai saya untuk melayani Tuhan. Tuhan masih mau memakai saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya berkata kepada Tuhan, sampai Engkau memutus akan nafasku Tuhan, aku akan selesai berbicara. Tetapi kalau masalah mata yang buram, ya, mata yang merah, itu bukanlah satu masalah yang membuat saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya bersyukur hari ini Tuhan masih mau memakai saya untuk melayani Tuhan. Saudara, saya berdoa dan sangat-sangat berdoa hari-hari ini, di waktu-waktu ini, secara khusus bagi jemaat Tuhan. Kehidupan sulit mulai kita jalani dan akan terus kita hadapi. Satu hal saya selalu berdoa kepada Tuhan, tidak satu jemaat pun yang membuat mereka meninggalkan iman mereka. Tidak ada satupun jemaat Tuhan yang melarikan diri daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, biarlah dalam keadaan seperti ini, ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Kondisi kita tidak baik, kondisi dunia kita tidak baik, tapi saya ingin katakan saat ini bahwa Tuhan Yesus itu yang terbaik. Apapun yang terjadi, biarlah kita tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang terbaik. Oleh sebab itu mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil daripada Yesaya pasal 43. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya 43 ayat 1 sampai yang ketiga. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Mengapa saya katakan Tuhan Yesus itu adalah yang terbaik? Jesus is the best, ya. Tuhan Yesus itu yang terbaik, yang bisa kita miliki di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat melalui ayat-ayat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Ya, kita melihat di dalam ayat yang ke-43. Di sini kita melihat satu hal. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan kau, hai Yakub, yang membentuk kau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tahu ketika Nabi Yesaya menuliskan akan surat ini, kita tahu
bahwa pada saat itu bangsa Israel sedang di dalam masa kehidupan yang begitu susah. Mereka hidup di dalam keadaan yang menderita karena mereka hidup di dalam masa pembuangan di Babel. Ya. Mereka dijajah oleh bangsa Babel. Yerusalem hancur pada waktu itu. Ya. Mereka hidup di dalam penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Hidup mereka sama seperti kita. Mereka hidup tidak bebas. Ya. Mereka hidup tidak nyaman. Ya. Mereka hidup tidak sukacita. Karena apa? Mereka di dalam masa pembuangan. Bukan hanya bicara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka hidup di dalam masa pembuangan di bawah pemerintahan bangsa Babel itu selama 70 tahun. Satu waktu yang begitu panjang. Ya. Oleh sebab itu ketika Nabi Yesaya menuliskan surat ini adalah sesuatu janji Tuhan yang begitu luar biasa kepada bangsa Israel. Harusnya ayat-ayat ini menjadi ayat-ayat penghiburan bagi mereka. Ayat-ayat yang menguatkan bagi mereka. Karena firman Tuhan ini mengandung janji yang sangat luar biasa bagi bangsa Israel. Oleh sebab itu saya rindu sekali ketika kita menghadapi masa-masa seperti bangsa kesayangan Tuhan pada waktu itu. Kita pun adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Kalau bangsa Israel bisa melewati hal itu, sehingga pada satu waktu Tuhan membebaskan mereka, Tuhan meluputkan mereka dari hal-hal yang tidak mengenakan mereka. Tuhan membebaskan mereka dari bangsa Babel. Hidup mereka dikembalikan oleh Tuhan. Kita juga harus yakin masa-masa ini akan berlalu dan hidup kita akan dikembalikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita asal percaya, beriman kepada Tuhan. Kita melihat bahwa hal itu pasti akan terjadi. Karena hal yang pertama, kita melihat di dalam ayat pertama dikatakan di sana, kita melihat bahwa Tuhan selalu beranugerah. Amin. Di dalam keadaan bangsa yang seperti itu, anugerah Tuhan terus dicurahkan kepada bangsa Israel. Kita tahu mengapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami pembuangan selama 70 tahun. Karena bangsa Israel melawan Tuhan. Karena bangsa Israel berontak kepada Tuhan. Karena bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Mereka mulai menyembah kepada Allah lain. Mereka banyak melanggar perintah Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan hal itu terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi di tengah-tengah keadaan bangsa Israel yang seperti itu, Tuhan selalu memberikan anugerahnya. Bapak, Ibu sekalian, anugerah Tuhan dikatakan, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Di tengah-tengah keadaan bangsa Israel yang memberontak kepada Tuhan, yang melawan Tuhan, Tuhan tetap berkata kepada bangsa Israel, engkau adalah kepunyaanku. Aku telah menebus engkau. Bapak, Ibu sekalian, satu perkataannya begitu indah sekali. Ya. Ketika Tuhan masih menganggap bangsa Israel dan setiap kita adalah kepunyaan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada kita, engkau adalah kepunyaanku, engkau adalah milikku. Aku tidak akan pernah melepaskan engkau. Walaupun kau dalam keadaan menderita, walaupun kau di dalam keadaan kekurangan, walaupun kau di dalam kesusahan, walaupun kau di dalam keadaan yang begitu banyak masalah di dalam hidupmu, satu perkataan yang menyejukkan bagi kita, engkau adalah milikku. Bapak, Ibu sekalian, inilah anugerah Tuhan. Kita tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan berkata, engkau milikku. Seringkali kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan berkata, engkau milikku. Walaupun kau
bandel, walaupun engkau sering melawan aku tidak akan melepaskan engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah sesuatu janji yang sangat luar biasa. Karena Tuhan selalu beranugerah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, ada seorang wali kota New York yang bernama Fiorello LaGuardia. Ya. Dia adalah seorang wali kota New York. Tetapi setiap malam dia juga berprofesi sebagai hakim. Nah, jadi pada suatu hari dia melakukan satu pengadilan di malam hari. Lalu datanglah seorang anak muda, ya, anak muda yang kedapatan mencuri, ya, mencuri sebuah roti, ya, karena dia maling, karena dia pencuri. Maka dibawalah orang-orang masuk ke dalam pengadilan, dan kebenaran pada waktu itu hakimnya adalah wali kota New York ini. Nah, ketika itulah wali kota New York Fiorello ini mengatakan, dia memvonis bahwa anak muda ini bersalah karena dia mencuri sebuah roti. Ya, lalu ditetapkanlah satu hukuman, dia harus membayar $20 karena kesalahan dia mengambil sepotong roti. Satu sisi ini adalah hukuman yang adil bagi dia karena dia mencuri. Tapi satu sisi, wali kota New York ini, ya, setelah memutuskan hal itu, dia begitu beranugerah kepada anak muda ini. Dia katakan demikian kepada anak muda ini, saya yang akan membayar, dia katakan, denda $20 itu. Ya. Lalu dia berikan uang $20 itu kepada anak muda itu untuk boleh membayar denda itu. Lalu wali kota New York ini juga katakan kepada orang yang hadir pada waktu itu, mari kita berikan 20 sen masing-masing, kita kumpulkan untuk anak muda ini. Begitu banyak orang terperanjat dengan apa yang dilakukan oleh wali kota ini. Tadi sudah dihukum suruh bayar denda $20, tetapi kita sekarang suruh kumpulin duit 20 sen, ya, untuk anak muda ini. Ternyata wali kota New York ini memberikan anugerah kepada anak muda ini. Dia tahu perbuatan anak muda ini salah, tetapi satu sisi dia begitu beranugerah karena anak muda ini melakukan, dia ambil sepotong roti itu untuk mamanya, untuk orang tuanya yang sudah beberapa hari tidak makan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat, ya, Tuhan menghukum bangsa Israel selama 70 tahun. Tetapi Tuhan tetap beranugerah kepada bangsa Israel. Dia tetap menyertai, dia tetap melindungi akan bangsa Israel. Dia tetap ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita, Tuhan yang selalu beranugerah. Yang kedua, di dalam ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Di sini menunjukkan bagaimana kehadiran Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika Tuhan menghukum bangsa Israel, ya, bukan berarti Tuhan lepas tangan, Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Tapi kita melihat Tuhan mengamati, Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan dia hadir di tengah bangsa-bangsa itu. Bapak Ibu sekalian, air, api, ya, itu melambangkan masalah. Air api melambangkan ketakutan. Air api melambangkan musuh. Ya. Sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Jadi di tengah-tengah bangsa Israel sedang mengalami ketakutan, di tengah-tengah bangsa Israel sedang menghadapi musuh, ya, di tengah-tengah bangsa Israel sedang menghadapi masalah, kita melihat bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan hadir untuk menolong mereka. Tuhan hadir untuk
menopang mereka. Saudara-saudara sekalian, engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Sungai-sungai nggak akan menghanyutkan, masalah apapun nggak akan menghanyutkan kita. Ketika kita berjalan dengan kesusahan, ketakutan pada saat ini, Tuhan katakan apa? Itu tidak akan menghanguskan kita. Bahkan nyala api sekalipun, sesuatu yang besar seperti ini, sesuatu hal yang gak mungkin kita bisa hindarkan di dalam kehidupan kita, Tuhan katakan itu tidak akan habis membakar kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang hadir. Dia hadir di tengah-tengah kita. Pada saat ini juga Tuhan hadir di dalam keluarga jemaat Tuhan yang dikasih. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita ingat kisah gedung Pentagon pada tanggal 11 September tahun 2001. Ketika itu pesawat ditabrakkan ke gedung Pentagon itu. Apa yang terjadi? Terjadi kebakaran besar. Asap begitu hitam. Ya. Asap begitu melingkupi daripada orang-orang yang berada di gedung itu. Dikisahkan pada saat itu ada seorang polisi yang bernama Ishak Hupi. Ishak Hupi pada waktu itu masuk ke dalam gedung itu. Dia melihat bahwa gedung itu sudah dipenuhi oleh asap yang begitu tebal, hitam, pekat. Tapi dia mendengar suara-suara orang yang minta tolong pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh polisi Bapak Ishak Hupi ini? Pada waktu itu dia berdiri di gedung luar, di gedung lantai pertama, di pintu luar. Ya, pada waktu itu dia mulai berteriak-teriak. Ya, dia berteriak dengan suara yang keras. Ya, dia berkata demikian. Ya, berjalanlah ke arah suara saya. Ya, dia berkata berjalanlah ke arah suara saya. Ya, orang udah nggak tahu lagi harus berjalan seperti apa. Pada waktu itu karena asap hitam yang begitu pekat. Ya, dia hanya berteriak, berjalanlah ke arah suara saya. Ya, berteriak dengan perkataan itu. Ya, dengan begitu kencang. Dan apa yang terjadi? Dikisahkan pada waktu itu orang yang mendengar akan suara dia dan mulai berjalan mendengar suara dia dan mengikuti di mana suara itu, mereka selamat. Dan dikisahkan ada 6 orang selamat karena Ishak Hupi berkata, berjalanlah ke arah suara saya. Akhirnya orang itu diselamatkan. Nah, ini bicara kehadiran. Kehadiran Ishak Hupi memberikan keselamatan kepada 6 orang pada waktu itu. Nah, demikian juga kita terlalu yakin dengan Tuhan kita. Ketika Tuhan kita hadir, ya, percayalah, kita adalah orang-orang yang pasti terselamatkan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan hadir di dalam keadaan kita pada saat ini. Ya. Tuhan ada bersama dengan kita, jangan takut. Dan kita terlalu yakin, kita pasti yakin. Jika kita mengenal Yesus, kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Amin. Ketika kita mengenal Yesus, kita tidak pernah merasa bahwa aku sedang berjalan sendirian. Tuhan ada bersama dengan kita, jemaatku. Tuhan ada bersama dengan kita saat ini. Yang ketiga, kita melihat pada ayat yang ketiga. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Yang ketiga, selain Tuhan yang selalu penuh dengan anugerah, Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Amin. Saat ini Tuhan sangat sayang sama kita. Saudara, saya seumur udah hampir 52 tahun saya nggak pernah sakit mata. Ya. Tapi pada saat-saat seperti ini Tuhan izinkan saya sakit mata. Jadi saya baru tahu rasanya sakit mata itu nggak enak gitu ya.
Sakit mati itu nggak enak gitu, ya. Untuk ngapa-ngapain nggak enak gitu ya. Untuk melakukan apapun nggak enak gitu. Apalagi mata saya sering berair juga gitu ya. Jadi nggak enak sekali. Tapi saya terlalu yakin ketika hal ini terjadi pada saya, Tuhan sedang menunjukkan sayangnya kepada saya. Ya, Tuhan sedang menunjukkan kasihnya yang besar kepada saya. Bapak Ibu, demikian juga Tuhan sangat menyayangi Bapak Ibu sekalian. Kasihnya nggak pernah berubah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kasihnya nggak pernah berubah. Demikian juga ketika Tuhan mengasihi bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, mereka mulai mencari Allah lain dan meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu sayang kepada bangsa Israel. Tuhan begitu kasih kepada bangsa Israel. Bapak Ibu sekalian, bahkan Allah menebus, dikatakan Allah menebus bangsa Israel. Bukan karena hanya dengan Mesir, tetapi dengan darahnya yang mahal. Tuhan lakukan penebusan itu bagi bangsa Israel. Dan Tuhan juga lakukan penebusan itu bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan sayang sama kita. Bapak Ibu sekalian, ada seorang pelukis di Inggris. Pada suatu hari dia mempunyai satu keinginan bahwa dia ingin membuat satu lukisan yang sangat besar di sebuah gedung yang tinggi. Dia ingin sekali, ya, dia berambisi sekali untuk membuat lukisan itu. Sehingga pada satu waktu, pada satu kesempatan dikisahkan bahwa Tuhan mengizinkan pelukis ini membuat lukisan yang begitu besar di sebuah dinding, di lantai paling atas di sebuah gedung. Satu pekerjaan yang tidak diselesaikan hanya sehari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya. Dikisahkan bahwa dia melukis itu hampir 6 bulan. Nah, pada saat dia menyelesaikan lukisan itu, betapa bahagianya dia, betapa bangganya dia. Lukisan itu begitu besar dan hasilnya itu begitu baik, gitu ya. Dia begitu bangga, begitu kagum. Ternyata aku bisa menyelesaikan lukisanku ini. Ya. Sehingga pada satu hari dia ingin melihat lukisannya itu dari jauh. Ya, dari dekat kelihatan bagus. Bagaimana lukisan ini ketika aku melihatnya dari jauh? Ya. Dia mulai mundur. Ya. Selangkah demi selangkah dia mulai mundur. Ketika dia mulai mundur, oh lukisanku masih bagus di sini. Dia mundur lagi. Ya. Dia lebih menjauhi daripada lukisan itu, dia mundur lagi, dia lihat lagi, oh masih bagus. Terus bagus, dia mulai mundur dan mundur. Apa yang terjadi? Ketika itu ada seorang anak kecil, kurang lebih usia 6-7 tahun begitu, datang bawa gunting. Ya. Dia datang lari bawa gunting mendekati akan lukisan itu. Dan apa yang dilakukan oleh anak itu? Anak itu mulai menggunting-gunting lukisan yang indah itu. Ya, ketika anak itu mulai mengayunkan akan gunting itu, pelukis ini begitu kaget. Ya, waduh, anak itu mau ngapain? Ya, lukisan itu mau diapain? Aku udah kerja keras 6 bulan gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Dia mulai lari ke depan. Tapi anak itu mulai menggunting lagi. Semakin dia cepat berlari gitu. Ingin nangkep anak itu supaya lukisan itu tidak tergunting. Ketika dia menjumpai anak itu, begitu marahnya pelukis itu. Kamu ya, mulai kata-kata makian keluar pada anak itu. Ya, anak itu mulai mau dipukul sama dia. Gitu ya. Anak itu mulai mau dipukul sama dia. Ya, dia nggak senang dengan apa yang dilakukan oleh anak itu. Tetapi ketika dia sudah diam, ya, dia mulai berpikir gitu ya. Dia masih belum tahu rencana kehendak Tuhan. Dia mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku kerja capek loh, hasilnya udah bagus. Kenapa Tuhan izinkan? Kok anak itu menggunting-gunting lukisanku, gitu ya? Kenapa Tuhan? Ya. Lalu Tuhan berbicara ketika dia bertanya kepada Tuhan melalui hati nuraninya. Tuhan berbicara, tahukah kamu, ketika anak itu tidak aku hadirkan,
untuk menggunting lukisanmu itu. Pada saat ini kamu sudah tidak bernyawa. Wih, kaget pelukis itu. Kenapa bisa? Ternyata benar aja. Kalau selangkah lagi dia mundur, pada waktu itu dia pasti akan jatuh dari gedung yang tinggi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, saya ingin mengatakan bahwa kasih Tuhan kepada kita itu bukan sesuatu yang hanya menyenangkan hati kita, ya, yang hanya mengenakan kita. Saat ini dengan terjadinya penyebaran virus corona, saya tahu kasih Tuhan juga sedang dicurahkan bagi kita. Kasih Tuhan sedang dinyatakan bagi kita. Ya, sama seperti pelukis itu, hal yang gak enak dia terima. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya kepada dia, supaya dia tidak jatuh dari atas gedung yang tinggi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang selalu mengasihi kita. Mungkin dengan cara yang tidak menyenangkan kita, dengan cara yang tidak mengenakan kita. Seperti saya, sakit mata sudah berminggu-minggu, sampai hari ini belum sembuh. Tapi saya yakin dan percaya, kasih Tuhan sedang dinyatakan kepada saya. Sayang Tuhan sedang dicurahkan bagi saya. Demikian juga bagi Bapak Ibu sekalian. Apapun yang sedang dirasakan, dialami saat ini, disitulah Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita, bahwa sungguh yakinlah bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terbaik. Tuhan yang selalu memberikan anugerah-Nya kepada kita. Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan yang selalu sayang kepada kita. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita rasakan, ya, apapun yang kita sedang hadapi pada saat ini, Tuhan sayang sama kita, karena Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tuhan terus berbicara di dalam hati dan hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita melalui firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita sekalian. Jangan takut, ada Tuhan yang menolong. Jangan takut, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, tetaplah berserah, tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena Tuhan akan menepati janjinya bagi kita, menolong kita, menyertai kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Pada hari ini ada beberapa warta yang ingin saya sampaikan bagi jemaat sekalian. Yang pertama, diberitahukan kepada jemaat sekalian, sejak hari ini sampai dengan tanggal 29 Maret 2020, ibadah kita ditiadakan, dialihkan menjadi ibadah di rumah-rumah, ibadah keluarga. Bukan berarti majelis mengambil keputusan ini sembarangan. Majelis mengambil keputusan ini tanpa bertanya, tanpa mempertimbangkan, tanpa bergumul, tanpa berdoa. Bukan saudara. Tapi jemaat majelis dan hamba Tuhan mengambil satu keputusan ini adalah sesuatu keputusan yang sangat berat. Keputusan yang sangat menggelisahkan hati para pemimpin di Gereja Sidang Kristus Sukabumi. Karena itu pada hari ini kita mau bersama-sama belajar beribadah secara online. Dan hari Senin sampai dengan tanggal 29 tidak ada kegiatan di dalam gereja, baik perkunjungan, PA, komsel, ataupun ibadah pria ditiadakan. Tapi kita akan bersama-sama terus berdoa di rumah masing-masing, terus mengadakan persekutuan di dalam keluarga masing-masing, mengambil keputusan untuk tidak mengadakan ibadah, untuk tidak melakukan kegiatan di gereja, bukan karena takut corona, bukan,
tetapi kami mengambil keputusan karena ada tanggung jawab gereja, para pemimpin gereja terhadap jemaat, agar apa? Jemaat tidak terkena akan virus corona. Karena saat ini penyebaran virus corona atau virus COVID-19 begitu luar biasa tinggi, sehingga majelis dan hamba Tuhan memutuskan tidak menjalankan ibadah di gereja. Karena itu saudara tetap tinggal di rumah, jangan gelisah, jangan cemas, jangan takut, karena ada Tuhan yang memberikan pertolongan, karena ada Tuhan yang memberikan penghiburan bagi kita. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan pujian doksologi. Ayat yang pertama saja, ayat yang ketiga saja. Setelah itu kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Ibadah kami pada hari ini, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan, penghiburan dan kekuatan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami boleh diberkati melalui puji-pujian, kami boleh diberkati melalui firman Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji kepada kami ada pertolongan, ada penghiburan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Melewati masa-masa sulit, kami boleh ada, itu semua karena pertolongan Tuhan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, tolong kami, setiap pribadi lepas pribadi, agar kami boleh terus bersandar dan percaya kepada Engkau yang mempunyai hidup kami. Tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memberkati saudaraku sekalian, mulai hari ini, besok sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan